Selamat malam teman-teman, Very Back to Channel. Selamat berjumpa kembali. Di video kali ini saya coba untuk menanggapi bagaimana penampilan Onyo sama Naila kemarin di acara Inbox ya, SCTV. Kemarin sempat dibuat teman-teman. Kevin melakukan reaksi bagaimana tanggapan Kevin ketika melihat penampilan dari Naila dan Onyo. Di channel itu kemarin kan Kevin rasa kagum ya dengan penampilan Onyo dengan Naila. Tetapi begitu di up kemarin di YouTube, langsung diblokir teman-teman. Langsung diblokir, melanggar hak cipta. Sehingga di video kali ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, mohon maaf kalau seandainya ada video-video saya selama ini yang saya tidak bunyikan audionya, ya, tidak bunyikan audio, kemudian videonya juga itu dipotong-potong teman-teman, dipotong-potong. Benar saya ambil dari YouTube lain, kadang juga saya ambil dari VT, TikToknya teman-teman, karena di TikTok saya ini banyak sekali teman-teman fans dari Donsu Family, fans dari Betranet, kemudian fanbase dari Donsu Family, Onyo, Betranet, banyak di TikTok saya, sehingga di situ banyak mereka tampilkan video keseharian Donsu, kemudian video kesehariannya Onyo, dan juga video-video dari Anet. Dan kemarin ketika Onyo tampil di acara Inbox, sorenya sekitar jam 4, saya ditelepon oleh Pak Ruben bahwa hari ini Onyo ada kegiatan tampil di acara TV, SCTV, di acara Inbox. Bapak nonton ya? Saya bilang siap Pak, karena saya juga selalu standby untuk menyaksikan penampilan si Onyo, Donsu Family, keseharian mereka. Saya selalu saksikan itu di YouTube Donsu Family. Nah, kemudian kemarin teman-teman, setelah itu diblokir, saya berpikir bahwa saya mencoba untuk meng-up lagi bagaimana pandangan dan respon kami, saya secara pribadi, melihat penampilan Onyo di acara Inbox itu. Dan bukan hanya kemarin saja, di acara-acara lain juga di Inbox itu, sebelum-sebelumnya saya juga sering nonton itu. Tetapi kadang saya upload di YouTube saya bagaimana reaksi saya. Yang pertama sekali, sejak kemarin itu Onyo tampil dengan Naila. Di satu sisi saya sangat senang karena Naila ini baru muncul lagi di muncul bersama lagi dengan Onyo, karena selama ini kan mereka sering bersama ya, ada Alifa, ada Naila, ada Anet, ada Onyo, sering kumpul bersama mereka berempat, dan mereka ini teman soulmate yang akrab sekali lah mereka ini. Onyo laki-lakinya 3 gadis yang dalam hal ini adalah teman karirnya Onyo, di mana mereka saling mendukung, baik itu dalam hal karir maupun dalam hal dunia pendidikan juga teman-teman. Mereka juga saya yakin saling support dalam hal pendidikan. Dan saya sangat berbangga sekali ketika kemarin Onyo itu tampil dengan Naila. Bangga sekali. Nuansanya juga lain teman-teman ketika Onyo dan Naila bawakan lagu yang juga sering dinyanyikan oleh Onyo dan Anet. Hampir-hampir chemistry mereka itu keluar teman-teman. Bagus ya, ini menurut saya bagus sekali. Sehingga saya sangat berharap keempat anak ini berkumpul bersama lagi
sering melakukan kegiatan bersama, maksud saya Onyo, Naila, Anet dan Alifa, ya begitu. Ketika mereka kumpul bersama teman-teman, nuansa keakraban, nuansa persaudaraannya di situ bagus sekali, dan itu juga yang membuat para fans-fans sangat tertarik dengan mereka, ya, kebersamaan mereka. Adapun hal-hal lain dari masing-masing pandangan orang tentang kedekatan mereka, ya urusan teman-teman lainnya, karena mata, hati, dan pikiran itu kan setiap orang berbeda. Tetapi ya saya harapkan supaya mereka ini berempat tetap berkumpul bersama, melakukan aktivitas karir bersama seperti yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, di acara Inbox ini kemarin saya sangat berbangga sekali ketika melihat penontonnya begitu banyak, teman-teman, begitu banyak. Dan saya melihat bahwa para fans-fansnya Doonsu Family, fansnya Onyo, fansnya Naila, Anet, kemudian fansnya Alifa, di situ saya yakin berkumpul semua di situ. Nah, ketika melihat Onyo duet dengan Naila, macam niat keinginan kita untuk mereka bisa berkumpul lagi itu ada, teman-teman, ya ada. Dan ternyata kemarin itu setelah saya melihat Naila dan Onyo bernyanyi, suara Naila itu bagus juga loh, teman-teman, bagus juga begitu. Dan mereka ini cocok juga kalau mereka sering duet bersama. Jadi orang ini kan bisa bernyanyi ketika mereka terbiasa untuk sering menyanyi, begitu, terbiasa untuk sering menyanyi, ya. Dengan begitu juga saya yakin pita suara juga diolah dan dibiasakan untuk menyanyi, ya saya yakin suaranya pasti bagus loh. Dan saya sangat yakin Naila ke depan ini jadi penyanyi yang populer juga, teman-teman. Kalau dilihat dari bagaimana dia menyanyi dan teknik menyanyi, hampir sama, ya, hampir sama suaranya Naila dengan Onyo ini. Warna suara, maksud saya, warna suara mereka ini hampir-hampir sama. Dan di situ saya lihat teman-teman fans mereka ini histeris, ya, ketika melihat penampilan mereka berdua. Kemudian ketika Onyo turun dari panggung dan start menyanyi itu dari para audiens, dari orang banyak, saya lihat di sana sekali banyak teman-teman yang merindukan supaya bisa bersama dengan Onyo, banyak yang merindukan supaya bisa lihat langsung Onyo, foto bersama Onyo. Di situ kebanggaan saya secara pribadi, karena saya yakin dan percaya bahwa karena doa kalian, dukungan kalian, para fanbase, fans dari Onyo, Doonsu Family, teman-teman BXB, maka Onyo bisa berdiri tegak dan karirnya semakin naik, ya teman-teman, ya, semakin naik. Itu karena berkat dukungan dari teman-teman sekalian. Nah, kemudian yang berikut, adapun komentar-komentar, oh ya, kemarin ada juga yang sampaikan di YouTube saya, Bapak tolong ceritakan ke kami kenapa mesti harus Bapak yang sering ke Jakarta, ya teman-teman. Kok nggak ada orang lain apa? Setiap orang NTT ke Jakarta itu harus dengan Bapak. Kenapa harus Bapak? Nanti saya jelaskan di konten berikutnya, supaya nanti tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi, ya. Supaya memang sih yang namanya orang kalau sudah ada rasa benci di dalam hati terhadap orang lain, maka dia tidak akan berhenti untuk mencari kesalahan, mencari kelemahan orang lain. Tetapi itu hal yang wajar dan lumrah di setiap postingan-postingan apapun, ya, dari orang. Tentu pasti ada itu yang namanya kritikan, yang namanya bulian. Nah, kalau saya secara pribadi, bulian seperti apapun, kritikan seperti apapun, saya welcome soal itu.
welcome. Saya menerima semuanya itu. Begitu. Hanya memang ketika bulian itu disampaikan, ada juga orang-orang yang teman-teman yang mencintai Donsu, mencintai Onyo, dan juga ya mungkin salah satu saya di dalamnya yang mereka sayang mungkin ya teman-teman ya. Mereka tidak siap, tidak mau kalau saya secara pribadi itu juga dibully. Begitu. Ketika ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa harus Bapak yang sering ke Jakarta? Apa enggak ada orang lain? Nah, ada juga teman-teman yang membantu saya untuk menjawab itu. Tetapi kasihan juga ketika hanya teman-teman yang menjawab itu. Perlu juga ada jawaban dari saya. Nanti di konten kali berikut, saya akan menjawab pertanyaan itu. Nah, semuanya itu ada dasarnya teman-teman. Semuanya ada dasarnya. Tidak mungkin saya lakukan itu tanpa ada dasar. Pasti ada dasarnya. Nanti di video klip berikutnya teman-teman ya. Oke, demikian saja tanggapan saya bagaimana penampilan Onyo dengan Naila kemarin di acara Inbox SCTV. Kiranya diterima dan teman-teman menanggapinya secara positif, dan marilah kita saling mendukung, saling mendoakan di setiap aktivitas kita supaya kita selalu diberkati di dalam hidup kita. Oke, terima kasih dan selamat malam.